pasca serangan Israel terhadap pasukan militan Hamas di Gaza dengan menggunakan rudal dan hingga menghancurkan beberapa gedung pasukan Hamas yang dianggap oleh Israel menyimpan dokumen rahasia. Namun di sisi lain, selain serangan rudal oleh pasukan Israel terhadap Palestina di jalur Gaza, tentunya pasukan militan Hamas juga melakukan pembalasan dengan menembakkan ribuan roket terhadap Israel. Sementara itu, dari aksi saling jual beli serangan pasukan Israel dan pasukan Hamas di wilayah Timur Tengah, kini Indonesia juga telah kembali menjadi sorotan media dunia internasional dengan keikutsertaan atau campur tangan Indonesia untuk menghentikan ketegangan yang terjadi antara Israel dan Palestina. Tidak hanya itu, Indonesia sendiri sering dikait-kaitkan dengan peran melawan Israel seperti perang politik antara Indonesia dengan Israel di Parlemen Perserikatan Bangsa-Bangsa demi membela Palestina dari aksi penjajahan Israel. Sementara itu, di sisi lain, menurut sumber media informasi terkait lainnya, pemerintah Indonesia dengan melalui campur tangannya terkait persitegangan atau pertempuran yang terjadi antara Palestina dan Israel di wilayah Timur Tengah saat ini tidak dilakukan dengan begitu saja. Sebab Indonesia selain menjadi bagian dari salah satu negara perdamaian atau perserikatan bangsa-bangsa, Indonesia juga tentunya mengandalkan beberapa sistem persenjataan mereka di dalam menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalkan saja yang baru-baru ini menjadi media perbincangan bagi beberapa negara di dunia terkait serangan ribuan roket oleh pasukan Hamas di Gaza terhadap Israel. Pertahanan rudal Iron Dome kembali menjadi buah bibir dunia setelah diklaim mampu mencegat 90% dari 4.000 lebih roket pasukan Hamas dan militan lainnya di Gaza yang ditembakkan ke Israel. Namun, di sisi lain, jika Israel memiliki sistem pertahanan rudal Iron Dome untuk menghalau atau menghancurkan roket-roket pasukan Hamas, militer Indonesia juga memiliki sistem pertahanan rudal yang canggih untuk dapat menghancurkan serangkaian serangan musuh dari udara ke udara maupun dari darat ke udara. Misalkan saja dengan sistem pertahanan Norwegia Advanced Surface to Air Missile System 2 atau NASAM-2. Jika kita berbicara dengan sistem pertahanan rudal Iron Dome yang dimiliki oleh Israel untuk menghalau dan menghancurkan roket-roket pasukan Hamas dari Palestina di jalur Gaza, tentunya rudal milik Indonesia ini juga tergolong sebuah sistem pertahanan udara Angkatan Udara Indonesia yang teruji kemampuannya. Sementara itu, untuk sistem rudal Iron Dome sendiri terdiri dari serangkaian radar pendeteksi dan pelacakan, Battle Management and Weapon Control Centers atau manajemen pertempuran dan pusat kontrol senjata, dan unit penembakan rudal tak berawak. Selain itu, unit tersebar memungkinkan Iron Dome untuk menutupi area maksimum di berbagai titik wilayah di Israel yang rawan terjadi serangan. Radar ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan melacak beberapa proyektil yang masuk ke dalam. Sistem manajemen pertempuran kemudian menentukan apakah setiap proyektil merupakan ancaman dan menetapkan satu atau lebih pencegat. Selain itu, setiap peluncuran membawa 20 rudal Tamir yang masing-masing beratnya sekitar 200 pon dan memiliki jangkauan lebih dari 40 km atau yang masuk dalam wilayah perlindungan rudal Iron Dome milik Israel tersebut. Adapun harga rudal Iron Dome yang dimiliki oleh Israel tersebut diperkirakan masing-masing antara 20.000 US dollar Amerika Serikat atau setara dengan 286 juta hingga 100.000 atau 1,4 miliar rupiah. Namun, walaupun roket Iron Dome yang menjadi perhatian media internasional saat ini ketika perang melawan pasukan Hamas di jalur Gaza, dan sebagian besar Iron Dome berhasil mencegat roket militan pasukan Hamas, tetapi menurut analis Forbes, sistem rudal Iron Dome milik Israel memiliki kelemahan
ketika berada di medan pertempuran, yakni memiliki titik jenuh yang tinggi tetapi tidak diketahui jumlah maksimum roket yang dapat ditangani pada satu waktu ketika terjadi penyerangan. Di dalam lansiran tersebut, jika jumlah itu terlampaui, roket berlebihan akan leluasa masuk ke dalam sistem pertahanan rudal Iron Dome milik Israel, sehingga mampu menebus benteng pertahanannya seperti yang terjadi pada perang Israel melawan pasukan militan Hamas di Gaza pada pekan lalu. Sementara itu, menurut sumber media informasi terkait lainnya, adapun analis lain dari International Business Times mengatakan jika sistem kerja dari Iron Dome sebenarnya adalah algoritma, yang artinya jika musuh Israel berhasil mengklaim atau mengelabui algoritma sistem Iron Dome, maka itu menjadi titik kelemahannya saat pertempuran menghadapi pasukan Hamas dan militan lainnya di jalur Gaza. Selain itu, masalah lain untuk operasional Iron Dome adalah pasokan rudal pencegat Tamir yang terbatas dan harganya cukup mahal. Belum lagi efek sistem itu di lapangan seperti radiasinya menyebabkan kanker pada operator atau tentara Israel. Sementara itu, di sisi lain, menurut sumber media informasi terkait, jika kita membandingkan rudal Iron Dome milik Israel dengan rudal NASAM 2 milik Indonesia, adalah merupakan pembahasan yang cukup menarik terkait sistem pertahanan udara. Sebelumnya, dalam lansiran laporan Asia Pacific Defense Journal, Indonesia telah menerima sistem pertahanan rudal Norwegia Advanced Surface to Air Missile System 2 atau NASAM 2 yang dipesannya dari Kongsberg Group Norwegia pada tahun 2017 lalu, yang merupakan sistem pertahanan udara yang tidak diragukan lagi kecanggihannya dan kemampuannya di dalam menghalau dan menghadapi rudal pasukan roket musuh di udara. Jika kita melihat foto-foto yang muncul dari halaman situs pertahanan Indonesia menunjukkan peluncuran rudal NASAM 2 milik unsur dari Tentara Nasional Indonesia dan sedang dipersiapkan serta dipersenjatai untuk menghalau dan menghancurkan rudal target musuh jika terjadi penyerangan terhadap Indonesia untuk fasilitas pemerintah yang bernilai tinggi, termasuk Istana Negara dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Demi untuk semakin memperkuat sistem pertahanan militer Indonesia, pihak Kementerian Pertahanan Indonesia memesan 2 baterai NASAM dari Kongsberg Group dalam kesepakatan senilai 77 juta US dollar Amerika Serikat. Sementara itu, adapun kemampuan dari sistem pertahanan militer Indonesia, sistem ini menggunakan rudal pertahanan udara jarak menengah Raytheon AIM-120 Amram dan serupa dengan yang telah digunakan oleh pesawat tempur F-16 Fighting Falcon milik TNI Angkatan Udara. Selain itu, sistem ini juga cukup kompak untuk dibawa oleh pesawat angkut C-130 Hercules dan dapat dipasang pada platform mobil serta dapat digunakan di berbagai titik wilayah dengan perpindahan yang cukup mudah. Sistem pertahanan udara berbasis darat TNI Angkatan Udara ini yang paling handal, mampu melakukan pertempuran jarak menengah hingga 60 km saat menghadapi musuh di medan pertempuran, yang tentu saja berbeda dengan rudal Iron Dome yang hanya mampu menjangkau 40 km. Di sisi lain, berdasarkan lansiran sumber media informasi terkait, demi untuk semakin memperkuat sistem pertahanan militer Indonesia, TNI berencana untuk memesan unit tambahan meskipun kini masih tunduk pada perencanaan program modernisasi kekuatan esensial minimum Kementerian Pertahanan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita lihat dengan rencana pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk memfasilitasi kekuatan militer Indonesia, yaitu dari ketiga matra dan menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan anggaran yang cukup besar menjadi media perbincangan saat ini, yaitu senilai 1.750 triliun untuk semakin memperkuat militer Indonesia, tentunya merupakan sebuah kabar yang cukup mengejutkan.
sebab anggaran tersebut dikategorikan sebagai anggaran yang cukup besar dan pertama kali untuk militer Indonesia dalam jangka menengah. Peningkatan alutsista militer tempur untuk TNI Indonesia dari ketiga matra ini tentunya tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia tanpa sebab dan akibat. Sebab saat ini kita tahu jika Indonesia merupakan negara maritim yang salah satu terbesar di dunia, yang tentunya harus mampu menjaga wilayah kedaulatan sebagai negara non-blok. Tidak hanya itu, jika kita memandang kekuatan alutsista negara-negara yang berada di sekitar wilayah Indonesia, tentunya bisa saja menjadi ancaman. Misalkan seperti Australia yang pernah bersekutu untuk melawan Indonesia. Selain itu, China yang saat ini semakin maju di dalam bidang pengadaan alutsista militer tempur bisa saja menjadi ancaman bagi wilayah kedaulatan Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat dengan pembangkangan China terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kerap kali mengklaim wilayah teritorial batas zona ekonomi eksklusif Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara.